Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan mempresentasikan demo aplikasi mobile dan website admin dalam aplikasi chat berbasis grup. Nah, di sini saya Alta Farik Musyafa Gufron dengan NPM 190810110102 dan teman saya Budianto dengan NPM 190810101057. Jadi dalam video demo ini kita akan membawakan tiga bagian. Yang pertama bagian untuk studi kasus, dan yang kedua untuk desain aplikasi mobilenya, dan yang ketiga adalah desain dari website adminnya. Oke, jadi lanjut yang ke pertama adalah pembuatan studi kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, hal yang pertama yang akan kami bahas mengenai proyek kami adalah mengenai studi kasus yang telah kami buat. Nah, dalam studi kasus ini kami mengambil perumpamaan seorang mahasiswa teknik informatika yang bernama Subari. Nah, ia memiliki hobi dan juga interest di dalam dunia musik dan juga fotografi. Namun merasa skill yang dimiliki masih kurang, sehingga ia ingin memiliki inisiatif untuk bergabung dalam komunitas dan juga forum yang memiliki visi dan misi yang sama agar dapat melakukan sharing dan juga mengembangkan skill yang berkaitan. Nah, untuk itu, Subari memerlukan sebuah platform aplikasi yang dapat melakukan tanya jawab yang dapat direalisasikan dalam bentuk aplikasi obrolan berbasis grup, sehingga Subari tidak perlu berpindah-pindah aplikasi apabila ingin mengunjungi room chat yang berhubungan dengan kuliah maupun berpindah ke room chat yang berkaitan mengenai hobinya. Nah, di dalam aplikasi tersebut, seorang user dapat bergabung dengan sebuah channel ataupun grup dan juga dapat membuat channel baru dengan menekan tombol plus yang berada di bagian pojok kiri bawah tampilan menu utama. Untuk melakukan pencarian channel, user dapat menginputkan keyword di dalam pencarian channel untuk menemukan channel yang diinginkan. Kemudian di dalam sebuah channel, user dapat memilih topik pembahasan sehingga memudahkan user untuk melakukan diskusi pada sebuah topik yang telah ditetapkan. Nah, misalkan apabila seorang user ingin mengambil insight mengenai UI dan UX, maka ia akan berpindah ke topik UI dan UX. Dan apabila ingin mengenai web programming, maka dia akan berpindah ke bagian topik web programming. Nah, di dalam topik-topik tersebut, user dapat melihat seluruh pembahasan dan juga file-file yang dikirimkan di masa lampau. Nah, user juga dapat melihat deskripsi channel dengan menekan nama channel yang berada di bagian atas interface yang akan menampilkan informasi mengenai anggota, file, foto, dan link yang pernah dibagikan oleh user maupun pengguna lain. Jika user merupakan admin, maka ia dapat menambahkan topik baru sesuai yang diinginkan dan juga sama dengan lingkup pembahasan di dalam channel tersebut. Nah, kemudian seorang user juga dapat melakukan exit ataupun keluar dari channel apabila channel tersebut dianggap tidak relevan ataupun sesuai dengan keinginan user. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Erik. Selanjutnya, di sini ada desain dari aplikasi mobilenya. Nah, untuk aplikasi mobile kita membuat tampilan loginnya seperti ini. Di sini ada tampilan logo yang kami buat. Jadi user dapat memasukkan emailnya dan passwordnya. Jika pengguna ini lupa passwordnya, maka dapat menekan forget password. Tetapi jika user ini belum memiliki akun, maka kita sudah membuat juga tampilan untuk register atau sign up-nya. Dan informasi yang dibutuhkan adalah nama, jenis kelamin, tanggal lahir, email, password, dan konfirmasi password. Lalu di sini juga ada checkbox untuk menyetujui peraturan yang ada. Lalu lanjut ke sini. Di sini dulu. Nah, di sini adalah tampilan jika user setelah login. Jadi di sini ditampilkan ada namanya. Di sini karena studi kasusnya tadi Sobari, maka di sini menunjukkan nama profilnya, dan di sini ada statusnya, yaitu status sedang online. Nah, di sini kita membuat dua contoh channel yang sudah terbuat, yaitu ada untuk musician dan fotoholik. Jadi karena Sobari ini dia mempunyai interest dalam bermain musik dan juga melakukan fotografi, maka Sobari berjoin di dalam channel yang membahas tentang musik dan fotografi. Lalu jika Sobari ini ingin melakukan obrolan dengan pengguna lainnya, maka Sobari dapat mengeklik musician ini dan akan masuk ke sini.
Nah, jadi seperti ini tampilan utamanya, tampilan utama dari room chatnya. Jadi di room chat ini yang akan ditampilkan adalah ada nama, teks pesannya apa, dan tanggal pesan itu dikirim. Lalu di sini juga Sobari dapat mengirimkan pesan, terus emoticon, dan juga dapat melampirkan file-file seperti file video, foto, audio, dan lain-lain. Lalu di sini ada tulisan hashtag gitaris. Nah, hashtag gitaris ini akan muncul topik. Jadi topik di sini akan terbuka sesuai dengan kapan terakhir kali topik yang itu dibuka. Jadi karena di sini contohnya adalah gitaris. Nah, di sini tampilan untuk topik panelnya. Nah, di topik panel ini dapat dilihat di dalam room chatnya dengan menekan strip 3 di bagian pojok kanan atas di room chatnya. Nah, di sini user juga dapat melakukan pencarian topik yang pernah dibahas. Lalu di sini ada pilihan-pilihan topiknya yang ada pada channel tersebut. Nah, di sini misal dalam musician itu ada drummer, bassist, vokalis, music producer, dan mixing and mastering. Nah, jika user itu seorang admin, maka dia dapat menambahkan topik baru. Nah, lalu di panel ini juga kita dapat melihat siapa-siapa saja yang sedang online dan siapa saja yang sedang offline. Lalu lanjut ke ini. Nah, di sini dapat dilihat dari informasi dari channel tersebut. Nah, di sini ada yang tampil ada cover image-nya, lalu ada nama channelnya, musician, dan juga display picture dari channel tersebut. Lalu di sini juga berisikan deskripsi dari channel tersebut. Nah, user juga dapat melakukan mute notification jika diperlukan dan juga melihat anggota-anggota yang ada di dalam channel tersebut. Nah, di sini juga ada fitur untuk meninggalkan grup dan juga report channel. Lalu lanjut ke bagian topic settings. Jadi di sini topik juga bisa dipersonalisasi lagi, bisa diubah nama topiknya, bisa diubah juga display picture-nya, dan juga bisa diatur notifikasinya. Misal notifikasinya ingin selalu ada atau dibisukan, dan lain-lain. Nah, di sini juga user bisa melihat media, file, atau link apa saja yang pernah dikirimkan di dalam topik tersebut. Dan juga ada member-membernya dan juga siapa adminnya di topik tersebut. Lalu pengguna juga dapat menambahkan pengguna lain yang belum bergabung di topik tersebut. Nah, di sini juga ditambahkan leave topik. Jadi dapat meninggalkan topik dan juga dapat melakukan report topik. Lalu yang terakhir adalah user settings. Nah, di user settings ini di sini gunanya untuk personalisasi profile sendiri. Jadi dengan menekan tombol edit di atas ini, Sobari dapat mengubah display picture-nya, dapat mengubah display name-nya. Lalu di setting sini juga ada setting untuk user settings, seperti set status, ada setting untuk my account dan connection dan lain-lain. Lalu ada juga settings untuk aplikasinya dan juga informasi aplikasinya seperti versi dari aplikasi tersebut, lalu terms and privacy policy dari aplikasi, dan juga untuk bagian bantuan dan juga bagian pengaduan seperti itu. Jadi seperti itu saja demo desain dari aplikasi mobilenya. Selanjutnya akan dijelaskan bagian website adminnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain dari web administrator yang telah kami buat. Nah, yang pertama kali akan ditampilkan ketika seorang admin membuka web adalah bagian login. Di sini merupakan tampilannya. Nah, di sini seorang admin diminta untuk menginputkan kredensial yang telah dibuat dan dimasukkan ke dalam database oleh seorang administrator. Nah, di sini hanya ada sistem login saja, tidak ada sistem register. Karena apa? Karena kami mengantisipasi adanya kebocoran data ketika seorang user yang tidak diidentifikasikan
mendaftarkan dirinya sendiri sebagai seorang admin. Jadi untuk sistem pemasukan data maka akan dimasukkan oleh seorang administrator. Nah, kemudian setelah admin melakukan sebuah register akan di-redirect ke bagian dashboard seperti yang ada di samping ini. Nah, pada bagian dashboard ini akan ditampilkan beberapa informasi mengenai perkembangan dari aplikasi yang telah kami buat. Nah, di sini juga ditampilkan untuk untuk data-data yang dimiliki oleh admin yang sedang login. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan yaitu dashboard, administration, dan juga setting yang nantinya akan redirect ke website-website yang page-page yang kami buat. Nah, di sini terdapat beberapa informasi yaitu adalah yang pertama register user, yaitu berapa banyak user yang telah register menggunakan aplikasi kami. Kemudian daily interaction, berapa banyak interaksi yang terjadi pada hari ini yang dilakukan oleh seorang user. Kemudian ada new message. Nah, ini adalah berapa message yang telah dikirimkan pada hari ini. Nah, kemudian terdapat chart untuk growth dari aplikasi kami yang akan ditampilkan dari bulan per bulannya. Nah, kemudian akan disuguhi sebuah chart world market. Nah, ini apa? Nah, ini adalah chart mengenai konsentrasi pengguna pada sebuah negara yang nanti akan ditampilkan dan disuguhkan pada bentuk map dunia. Nah, kemudian ada daily user activities. Nah, di sini ada beberapa negara-negara yang menampilkan berapa banyak user dari sebuah negara itu yang menggunakan aplikasi pada hari ini. Nah, kemudian ketika seorang admin mengeklik bagian administration ini, maka akan diredirect ke bagian administration. Nah, di sini disuguhi beberapa dataset yang telah diinputkan dan juga telah ditampung ketika user telah melakukan proses register. Nah, di sini ada ID, username, date, location, status, dan juga action. Nah, kita bahas satu persatu yaitu ID. ID ini adalah ID ketika user telah melakukan register. Kemudian username ini adalah username yang telah didaftarkan oleh seorang pengguna ketika melakukan proses register. Kemudian date ini adalah tanggal ketika user melakukan register. Location adalah lokasi ketika pengguna pertama kali menyalakan sistem lokasi pada device yang dimiliki. Kemudian status di sini merepresentasikan apakah status seorang pengguna itu masih aktif ataupun diaktif. Nah, nanti ketika status ini ada yang diaktif, nanti akan dilakukan sebuah kebijakan dari administrator apakah akan action delete ataupun tidak. Nah, kita akan bahas selanjutnya. Nah, untuk action ini ada dua, yaitu action untuk melihat data secara rinci dan juga action untuk mendelete data. Nah, untuk action melihat data secara rinci ini nanti akan ditampilkan ke page yang berikutnya. Kemudian untuk mendelete data nanti akan dihapus data-data dari seorang user yang memiliki ID seperti ini. Kemudian ketika user ataupun admin ini mengklik setting, maka akan diredirect ke page setting. Nah, di sini terdiri atas beberapa pilihan yaitu adalah general setting, security, localization, directories, backup, dan super user. Nah, yang pertama adalah general setting. Nah, di sini nanti akan diberi pilihan untuk setting-setting mengenai default ULA dan juga general setting lainnya. Nah, kemudian untuk bagian security, nah di sini akan merepresentasikan untuk keamanan dari security website maupun security dari aplikasi kita. Kemudian localization ini digunakan untuk men-setting language ataupun bahasa dan juga date and time sesuai dengan preferensi dari admin yang sedang menjalankan aplikasi. Nah, ini nanti akan sesuai dengan lokal komputer atau lokal device yang digunakan. Kemudian untuk directories, nah di sini nanti akan menyimpan directories dari aplikasi kita maupun website kita yang dapat dilihat di dalam tab directories ini. Nah, kemudian untuk backup di sini sangat penting karena apa? Karena dengan menggunakan fitur backup ini, nanti kita dapat melakukan backup terhadap data-data aplikasi maupun website kita yang akan disimpan di dalam local drive kita. Nah, kemudian untuk super user ini nanti akan men-setting mengenai kebijakan-kebijakan penting mengenai super user dari admin itu sendiri. Nah, sekian untuk presentasi dari desain web yang telah kami buat maupun desain aplikasi yang telah kami buat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.